Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kembali. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari materi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini. Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bil Qur'ani imama. Wa bil Ka'bati qibla. Bil mu'minina ikhwana. Allahumma ajirna ilma. Warzuqna fahma. Jangan min ibadika sholihin. Baiklah, dalam materi bab 2 ini yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Di sini sebagai kompetensi inti pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, di sini ada juga kompetensi dasar, meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Baru menghayati nilai-nilai perjuangan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang kegiatan intinya materi ini kita akan mempelajari bagaimana sejarah dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Jadi di sini nanti kita akan membentuk forum diskusi. Tapi sebelumnya Ustaz akan memaparkan materi dan sebelumnya kita menyaksikan video dulu. Setelah kita nanti menyaksikan video, baru kita akan berdiskusi tentang bagaimana sejarah periode Mekah dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi pahami? Bisa. Sekarang mari kita saksikan video. Selain itu, pada topik kali ini kita akan tahu bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW bisa diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan bagaimana sikap kaum kafir dalam dakwah Nabi, termasuk mengungkap misteri alasan lain di balik penolakan dakwah Nabi. Kita tahu semua akan kita bahas di sini. Saat itu kondisi dunia baik di wilayah Arab maupun belahan dunia lainnya makin berada di bibir jurang neraka yang membuat manusia melangkah cepat menuju kebinasaan karena saat itu mencapai puncaknya. Praktek-praktek kejadian, kemusyrikan, khurafat, takhayul, juga perbuatan biadab lainnya merajalela di mana-mana. Maka tibalah masa besar yang ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Muhammad kala itu merasa prihatin dan seakan ada sesuatu yang mendorong sehingga penduduk Mekah
cara agama Ibrahim yang hanif lurus. Beliau meninggalkan rumah, merambah celah-celah bukit, cekungan dan lembah-lembah gunung Jabal Nur, terletak sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram. Sekitar 5 meter dari puncak gunung terdapat sebuah lubang kecil, itulah Gua Hira. Disitulah Sayyidina Muhammad SAW sering menyendiri, bertahandus. Berkali-kali Rasulullah pergi ke gua tersebut berhari-hari dengan membawa bekal secukupnya. Karena itu beliau belum tahu kalau jadi utusan Allah. Namun di sepanjang jalan menuju gua, batu-batu dan pepohonan selalu menyapa beliau dengan berucap, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untuk wahai utusan Allah. Beliau pun kaget dengan suara-suara tersebut karena setiap kali ditoleh ke sekitarnya, sebelah kanan dan kiri, kemudian ke belakang, tidak ada siapapun selain bebatuan dan pepohonan. Dan sama seperti malam-malam sebelumnya bertahanus di gua itu, pada malam 17 Ramadan atau bertepatan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi, kepada Muhammad muncul bergembiralah, hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini, ucap malaikat Jibril. Riwayat lain ada yang menyebut peristiwa tersebut terjadi pada malam 13 Ramadan bulan Juli tahun 610 Masehi. Tetapi lepas dari perbedaan itu, malam hari itu malaikat menyampaikan wahyu pertama. Iqra, bacalah. Lalu Muhammad menjawab, Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Malaikat langsung mendekat tubuhnya hingga ngos-ngosan seperti orang mau mati. Malaikat kembali meminta membacanya, tetapi lagi-lagi Nabi yang memang seorang ummi tidak bisa baca tulis itu tetap menjawab tidak bisa membaca, dan didekatnya lagi. Kejadian itu berulang hingga 3 kali. Ayat satu-satunya Sayyidina Muhammad SAW. Bagi Nabi, peristiwa itu sangat menakutkan karena beliau didekap sampai ngos-ngosan hingga mau mati. Maka tak heran peristiwa kenabian itu membuat jiwa Nabi terguncang ketakutan. Beliau pun bergegas pulang menemui istrinya Khadijah dengan keadaan gemetaran. Setelah menceritakan peristiwa itu, Khadijah mengajak suaminya menemui Waraqah bin Naufal, saudara sepupunya. Waraqah merupakan ahlul kitab, pemeluk Nasrani yang sangat menguasai bahasa Ibrani, juga mengetahui perihal rasul-rasul zaman dahulu, Taurat dan Injil. Muhammad menceritakan semua yang dialaminya ketika berada di Gua Hira kepada Waraqah. Setelah mendengar penuturan beliau, Waraqah mengatakan ini adalah An-Namus, malaikat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Penjelasan Waraqah membuat jiwa Nabi yang awalnya terguncang mulai tenang. Namun setelah itu, Nabi kembali gelisah menyaksikan apakah dirinya benar-benar seorang Nabi sebagaimana disampaikan Waraqah, karena wahyu berikutnya ternyata tidak turun lagi. Bahkan waktu penantiannya sangat lama. Inilah yang dinamakan dengan masa fatratul wahyi atau masa terputusnya wahyu. Tidak ada wahyu lagi yang turun. Ada riwayat yang menyebutkan masa fatratul wahyi berlangsung selama 30 sampai 40 hari. Tetapi ada yang menyebut Nabi menunggu turunnya wahyu berikutnya hingga 2 tahun lamanya, sebagaimana pendapatnya Jibril Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Di masa inilah Nabi Muhammad SAW sempat bingung juga menyaksikan apa dirinya benar-benar sebagai seorang Nabi dan Rasul. Oke, baiklah. Setelah kita menyaksikan video tersebut, kita akan membentuk kelompok diskusi yang mana setiap kelompok nanti berjumlah 4 sampai 5 orang. Jadi tugasnya nanti kita akan bagaimana atau mengapa kita perlu mengetahui kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua nanti apa saja bentuk kejadian luar biasa, apa
apa saja bentuk kejadian luar biasa pada saat kelahiran Nabi dan pada saat dakwah Nabi. Itu nanti materi yang akan kita diskusikan. Nah, sekarang kita bentuk dulu kelompok. Ya, sekarang antara 4 sampai 5 orang anggota kelompoknya. Ya, mari. Ya, coba nomor 1. Mengapa kita perlu mengetahui kelahiran Nabi Muhammad SAW? Perhatikan dulu mengapa. Apa yang menjadi pendorong kita supaya kita mesti tahu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian, apa saja bentuk kejadian luar biasa? Apa saja bentuk kejadian luar biasa dari video tersebut tadi? Kemudian, bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam asuhan ibunda, kakek, dan pamannya? Di buku teks nanti ada jawabannya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam asuhan ibunda, kakek, dan pamannya? Ya, silakan berdiskusi. Dong deh, alam tentu apa tuh? Tugasnya di halaman 34. Hasil dari diskusi yang mana tadi telah dibagi kepada 4 kelompok. Siap semua? Siap. Oke. Kita mulai mendengarkan dari kelompok mana duluan? Satu. Oke. Kita saksikan bagaimana pemaparan dari kelompok 1. Silakan. Ya, silakan maju. Dari situ boleh. Dari situ tapi berdiri ya. Ya, kalau nggak ke depan aja. Oke. Ya, masing-masing dengarkan bagaimana pemaparan dari kelompok 1. Nanti ditanggapi ya. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Terus langsung aja. Yang bersoal mengapa kita perlu mengetahui kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jawabannya ialah karena beliau adalah orang yang berjasa dan menjadi contoh untuk umat muslim untuk berperilaku dan segalanya. Nah, itu aja. Oke. Ya. Silakan duduk kembali. Dan ini boleh kita tanggapi masing-masing kelompok bagaimana pendapat dari kelompok 1 tadi. Apa masih ada pendapat yang lain atau
ada yang melengkapi nanti kita akan bahas berikutnya. Dan untuk kelompok 2, silakan. Hasil dari diskusi kelompok 2. Silakan dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa saja yang kejadian luar biasa. Penurunan wahyu pertama. Memasuki 14 tahun usia pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW sering melakukan ibadah diiringi dengan memohon petunjuk kepada Allah. Berhalwat di Gua Hiro, yaitu gua yang berada di Bukit Nur, Jabal Nur, yang terletak di dekat Mekah. Berhalwat ini dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan khusyuk. Kadang sampai beberapa hari beliau baru pulang jika bekal sudah habis. Di sanalah beliau menghabiskan waktu selama berhari-hari dan bermalam-malam. Pada malam bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, yaitu ketika beliau sedang bertafakur di Gua Hiro dan telah berusia 40 tahun, beliau didatangi malaikat Jibril yang seraya berkata kepadanya, "Bacalah, ya Muhammad." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad, mengulangi Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad ngos-ngosan. Mengulangi perintah itu untuk kedua kalinya, dan pada yang ketiga kalinya Nabi Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" Lalu Jibril berkata kepadanya dengan membaca wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pembelajaran kita hari ini telah rampung, di sini Ustaz perlu menyampaikan beberapa poin yang harus menjadi renungan bagi kita ataupun evaluasi diri dari pembelajaran ini. Kita memaknai apa yang diajarkan tadi, yang kita paparkan baik melalui video maupun kegiatan diskusi, bahwa memang dakwah itu harus mampu mengatasi ataupun harus siap untuk menerima kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, jadi bahwa tentang jalan yang benar itu ataupun kebaikan itu akan mengalami hambatan dan rintangan. Nah, jadi di sini kita perlu memahami bahwa memang setiap kebenaran itu yang disampaikan akan mengalami kesulitan. Kemudian kita juga harus mempunyai tekad untuk menyampaikan dakwah. Kita harus masing-masing dari kita harus punya tekad menyampaikan dakwah Nabi walaupun satu ayat. Kita harus bertekad dalam hati untuk menyampaikan dakwah Nabi walaupun satu ayat. Kalau bisa, Pak. Ya, itu saja sebagai refleksi ataupun sebagai evaluasi bagi kita, sebagai renungan bagi kita untuk menerapkan isi daripada materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, marilah kita tutup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan segala yang dapat kita pelajari hari ini mendapat nilai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.